Halo teman-teman pejuang BUMN tahun 2022, kembali lagi nih kita di YouTube channel aku. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas salah satu jenis tes TKD ya di BUMN tahun 2022 ini, apalagi kalau bukan tes numerik. Oke, tak usah berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Dengan 4 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh 56 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, teman-teman, ini merupakan soal perbandingan senilai, teman-teman ya. Kenapa ini dikatakan perbandingan senilai? Karena teman-teman, ketika bensin yang dimiliki mobil ini semakin banyak ya, maka dia akan bisa menempuh jarak yang lebih jauh juga ya. Jadi artinya ketika A naik atau A bertambah besar, maka B juga bertambah besar teman-teman ya. Ataupun sebaliknya, ketika bensinnya itu semakin sedikit ya, maka jarak yang bisa ditempuh juga semakin sedikit. Oke, nah sekarang langsung aja teman-teman kita masukin persamaannya ya. 4 liter bensin ini dapat menempuh jarak 32 km ya. Nah, kemudian ditanya adalah berapa bensin yang diperlukan ketika jarak tempuhnya adalah 56 km. Oke, teman-teman. Nah, buat kalian nih yang belum nonton video aku terkait perbandingan, silahkan teman-teman tonton ya. Karena di situ aku sudah menyajikan beberapa soal terkait perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk perbandingan ini kan perbandingan senilai, maka langsung aja teman-teman kita kali silang ya. Oke, 4 dikali 56, kemudian 32 kali X, yaitu 32X ya. Oke, 4 dikali 56 berapa teman-teman? Yap, 224. Sama dengan 32X. Maka X sama dengan 224 dibagi 32. Berapa teman-teman? Oke, 7 ya teman-teman. Maka ketika jarak yang akan ditempuh adalah 56 km, diperlukan 7 liter bensin. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C teman-teman, 7 liter. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Diberikan A sama dengan 25%, B sama dengan 15%, C sama dengan 40%, dan D sisanya. Bila X sama dengan A per B dan Y sama dengan C per D, maka... Nah, teman-teman, cara pengerjaan yang pertama itu kita cari tahu dulu nih berapa sih nilai D-nya ya. D sama dengan... Secara total, persen berarti kan 100 teman-teman ya, 100%. Oke, dikurang A-nya itu 25%, kemudian B-nya adalah 15%, dan C-nya adalah 40%. Oke, 100% kurang ya, 25, 15, sama 40. Berarti berapa teman-teman? Yap, 80% ya. Oke, 100 dikurang 80 sama dengan 20%. Maka nilai D ini adalah 20%. Sekarang kita mencari nilai X dan juga Y-nya. Untuk X teman-teman, dia adalah A per B ya. Dimana A adalah nih 25%. Oke. Kemudian B-nya adalah 15%. Kemudian untuk Y, C-nya berapa teman-teman? 40% ya. C per D sama dengan 40% per D-nya adalah sisanya. Ini teman-teman ya, 20%. Nah, mudahnya teman-teman, ini kan semuanya sama-sama persen ya, atas sama bawah ya. Maka persennya kita coret aja teman-teman. Oke, mengerti teman-teman ya? Atas dicoret, bawah juga dicoret. Oke. Nah, untuk 25 per 15 sama-sama dibagi 5 berarti menjadi 5 per 3. Untuk Y ya, ini bisa dicoret teman-teman.
Kemudian 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, dari sini kita udah bisa nih ketemu jawabannya teman-teman ya. Untuk 5/2 kalau kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, jadinya berapa teman-teman? 3, 1, kemudian sisanya adalah 2 ya. Atau kalau ke bentuk desimal 1,66 teman-teman ya. Nah, berarti X lebih kecil daripada Y ya teman-teman. Ini adalah jawabannya. Oke. Berarti pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. X lebih kecil daripada Y. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Budi berjalan dengan menempuh jarak 2/5 km dalam tempo waktu 5 menit. Berapa jarak perjalanan Budi dalam 1 jam ke depan? Nah, ini juga sebenarnya merupakan perbandingan senilai teman-teman ya. Bisa dikatakan demikian ya. Karena semakin jaraknya jauh, maka biasanya waktu yang akan ditempuh juga akan semakin banyak. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita masukin ke persamaannya ya. Berarti kita buat dulu kotaknya biar enak dilihat teman-teman ya. 2/5 ya untuk jaraknya itu adalah ditempuh dengan 5 menit. Oke, berapa jarak perjalanan Budi dalam waktu 1 jam ke depan? Berarti X sama dengan ini 1 jam. 1 jam diubah ke menit jadi berapa teman-teman? 60. Oke, langsung kita kali silang karena ini merupakan perbandingan senilai ya. Berarti kan 2/5 kali 60 sama dengan 5X teman-teman ya. Ini bisa coret-coret sama-sama bagi 5, ini menjadi 12. Maka 24 sama dengan 5X. Aku tarik ke sini ya. X sama dengan 24 bagi 5. Berapa teman-teman? 4,8. Ya, masih mudah ya teman-teman. Ingat, buat kalian yang belum nonton soal perbandingan, silakan kalian tonton ya. Yuk kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Hasil dari 0,5 kali 5 pangkat 2 tambah 2 kali 1/4 kali 25% adalah. Nah teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini ya, ada baiknya kalian mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai ya. 0,5 ini bisa kita ubah menjadi 1/2 atau setengah ya. Kemudian dikali 5 pangkat 2 berapa teman-teman? 25 ya. Tambah 2 kali 1/4, 25% itu adalah 25/100 ya. Oke teman-teman, kalau udah seperti ini udah lebih mudah pengerjaannya. Ini menjadi 25/2 ya, karena 1 kali 25 sama dengan 25 ya, per 2. Oke, ditambah 2 kali 1/4 kali 25/100 bisa kita sederhanakan menjadi berapa teman-teman? 1/4 ya. Ini bisa kita coret. Ini 2, oke? 25/2 ditambah 1/2 dikali 1/4 yaitu 1/8 ya. Maka ini penyebutnya sama-sama 8. Oke, ini tetap 1 teman-teman. 8. Berarti 2 dikali berapa supaya 8? Kali 4. Bawah kali 4, atas kali 4. Oke, 4 kali 25 yaitu 100. Maka 101/8 sama dengan berapa teman-teman? 12, 6/2 ya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman. 12, 6, 25. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Sekeliling tanah tersebut dibangun jalan yang lebarnya 2 meter. Berapa meter persegi luas jalan itu? Gimana teman-teman, bingung nggak cara ngerjainnya? Yuk kita coba gambarkan dulu ya. Ada tanah nih ya. Panjangnya adalah 16 meter, kemudian lebarnya adalah 12. Nah, di sekeliling tanah ini ya akan dibangun jalan teman-teman. Oke, yang lebarnya 3 meter. Oke, berarti ke samping ini tambah 3, ini juga tambah 3 panjangnya.
lebarnya juga tambah 3, teman-teman. Oke, kebayang nggak? Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, berarti kita bisa mendapatkan nih, berapa sih luas ya, luas tanah plus jalan. Dari mana? Yuk, ini kan panjangnya adalah 16. Ditambah nih ya, ditambah 3 tambah 3. Oke, berarti 16 tambah 3 tambah 3, teman-teman. Atau nilainya adalah 22. Paham, teman-teman? Sedangkan untuk lebarnya berarti kan 12 ya, 12 ditambah 3 tambah 3. Oke, berarti 12 tambah 3 tambah 3. Sama dengan berapa, teman-teman? 12 tambah 6, yaitu 18 ya. Maka untuk mencari berapa sih luas jalannya ini, kita bisa dapatkan dengan luas keseluruhan, yaitu tanah ditambah dengan jalan, oke, dikurangi dengan si tanah ini. Maka nanti kita akan mendapatkan nih, ya, berapa sih luas jalannya ini. Oke, mengerti, teman-teman? Yaudah, kita langsung masuk aja ke rumusnya ya. Berarti luas jalan sama dengan luas keseluruhan, yaitu 22 ya, ini teman-teman, dikali dengan 18. Kenapa dikali? Karena luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Oke. Dikurang dengan 16 kurang 12 dikali 12 ya, dikali 12 ini, teman-teman. Oke, 22 dikali 18. Berapa, teman-teman? 693. Oke, 396 ya. Kemudian 16 dikali 12. 192. Nah, maka udah kita dapatkan nih, teman-teman. 396 dikurang 192 yaitu 204. Yap. Jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman ya. 204. 12, 2/3% dari 18,033 adalah. Gimana, teman-teman, ngerjainnya? Nah, ini ya. Si persen ini kita ubah dulu nih, baiknya ke dalam pecahan biasa. Cara mengubahnya gini, teman-teman. 3 dikali 12. Berapa? 36. 36 ditambah ini ya, ditambah sisanya 2. Berarti menjadi 38. 38/3. Nah, ini ada persennya. Persen berarti kan per 100, teman-teman, ya. Nah, ketika pembagian dalam pecahan itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode perkalian. Tapi ya, kita harus membalikan penyebut menjadi pembilang, kemudian pembilang menjadi penyebut. Kita mulai, teman-teman. Ini 100 kan artinya 100/1 ya. Oke. Berarti kita ubah menjadi 38/3 kali. Ini 1 ya, 1 ini tadinya adalah penyebut, kita ubah menjadi pembilang, artinya dia naik 1. Oke, per 100-nya kita ubah menjadi penyebut. Oke, teman-teman, maka 38/300. Paham ya, teman-teman? Dikali 18,033. Oke, atau cara mudahnya, teman-teman, si persen ini ya, persen ini adalah miliknya si penyebut. Dalam artian langsung bisa kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300. Oke? Nah, kita lanjut. Berarti ini bisa sama-sama kita bagi 3 ya, teman-teman. Kita bagi 3 ini menjadi 100, kemudian ini kita bagi 3 menjadi 6,011. Biar nanti perkalian kita lebih sederhana lagi. Oke? Nah, selanjutnya 6,011 kita kali dengan 38. Kita abaikan aja komanya, teman-teman ya. Berarti kan menjadi 8, 1 kali 8, 8. Ini 0, kemudian 6 kali 8, 48. 3, 3, 0, 18. Oke, teman-teman. 8, 1, 1, 4, 8, 2, 1, 2. Nah, dapat, teman-teman ya. Karena kan ini nolnya ada 3. Oke, kita tarik 1, 2, 3 ya. Kemudian ini per 100, berarti kita tarik lagi nolnya ke depan. 1, 2, berarti di sini, teman-teman. Yaitu menjadi 2,28418.
Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke soal yang ke-7. Jika X sama dengan 3214 dikurang 3214 per 2 dan Y sama dengan 3214 per 2, maka nah teman-teman kita kerjakan dulu yang X-nya ya. Oke, X sama dengan, ini kan karena di sini penyebutnya 2 ya, maka yang ini kita juga buat penyebutnya 2. Oke. Nah, kita buat begini teman-teman. Karena ini kita kali 2 ya, ini kan per 1 ya, sebenarnya 1 kali 2 yaitu 2. Bawah kali 2, atas juga kali 2 teman-teman. 3214 dikali 2 menjadi 6428. Oke. Per 2 di sini 3214 ya, sesuai dengan ini teman-teman. Maka 6428 dikurang 3214 menjadi 3214 per 2. Ya, nah Y-nya adalah 3214 per 2. Maka teman-teman, nilainya kan sama ya. Berarti X sama dengan Y teman-teman. Nah, buat kalian nih mungkin biar lebih mudah ya. Ini kan karena nggak ditanyakan berapa hasilnya. Jadi kalian bisa umpamakan misalkan X-nya kita buat angkanya adalah misalkan 14 teman-teman. Ya, 14 per 2. Kemudian Y-nya berarti kan menjadi 14 per 2. Oke, berarti ini 14 min 7. Menjadi 7. Ini adalah Y-nya 14 per 2 yaitu 7. Nah, sama aja teman-teman ya. Jadi kalau nggak ditanyakan hasil, kalian bisa membuat perumpamaan dengan angka yang lebih kecil lagi. Oke? Sekarang kita lanjut teman-teman ke soal yang berikutnya. Nilai dari 100 dikali 10 dibagi 100 dikurang 1 adalah... Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini teman-teman, tips untuk mengerjakannya adalah kerjakan dulu yang di dalam kurung, oke? Kemudian soal perkalian, soal pembagian, kemudian soal penambahan, dan juga pengurangan. Ya teman-teman, nah karena ini nggak ada soal dalam kurung, maka kita langsung kerjakan aja nih yang perkalian dan juga pembagian terlebih dahulu. 100 dikali 10 dibagi 100 min 1 teman-teman. 100 kali 10 yaitu 1000 dibagi 100 min 1. 1000 dibagi 100, 10 min 1 sama dengan 9. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah C teman-teman ya, 9. Sekarang kita lanjut nih ke soal yang ke-9. Jika P sama dengan 314 min 314 per 4 dan Q sama dengan 314 per 4, maka nah kalau ini kan juga sama teman-teman ya dengan soal sebelumnya, ini kan tidak ditanyakan terkait dengan nilainya. Ya, maka kita bisa umpamakan ya dengan angka yang lebih kecil aja teman-teman. Misalkan nih, P sama dengan kita buat aja 8. Ya, penggantinya adalah 8. 8 min 8 per 4. Oke, berarti Q-nya sama dengan 8 per 4, yaitu 2 teman-teman. Untuk P-nya berarti kan 8 min 8 per 4 adalah 2. Ya, berarti 8 kurang 2 yaitu 6. Dengan begitu teman-teman, nilai P ya, nilai P ini lebih besar daripada nilai Q. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman. P lebih besar daripada Q. Oke, sekarang kita masuk nih ke soal yang terakhir ya teman-teman. Soal ke-10. Harga 18 potong kain yaitu 630.000. Maka harga 3,5 kodi kain tersebut adalah... Nah, untuk satuan kuantitas mungkin teman-teman harus tahu ya bahwa satu kodi itu adalah 20 buah. Oke, kemudian ada satu rim ya. Ini biasanya buat kertas teman-teman. Ini adalah 500 lembar. Oke. Kemudian satu lusin ya. Satu lusin itu adalah berapa teman-teman? 12 buah ya. Nah, ini juga bisa merupakan soal perbandingan senilai ya teman-teman. Atau dengan cara mudahnya kita bisa kerjakan seperti ini teman-teman. Untuk 3,5 kodi ya, berarti dia berapa buah teman-teman? 3,5 kali 20
ya, menjadi 70 buah. Oke. Nah, yang ditanya yang si 70 buah ini. Berarti teman-teman, 70 buah ya per oke, 18 ya, kita kali dengan 630.000 ya. Karena logikanya 630.000 dibagi 18 itu kita dapatkan harga satu potong kainnya. Oke, harga satu potong kain kemudian dikalikan dengan 70. Paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita bisa sama-sama ini bagi berapa teman-teman? Bagi 2 ya teman-teman ya. Berarti kan 35, kemudian ini adalah 9. Nah, 630.000 bisa kita bagi dengan 9 ya. Sama-sama bagi 9, berarti ini adalah 70.000. Nah, 70.000 dikali 35. Berapa teman-teman? 2.450.000 rupiah ya. Berarti harga 3,5 kodi kain adalah 2.450.000 rupiah. Tahu jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, kita sudah membahas 10 soal ya untuk tes numerik BUMN tahun 2022. Semoga teman-teman bisa paham ya, bisa mengerti, dan ketika nanti ketemu soal yang mirip-mirip, teman-teman bisa mengerjakannya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan video aku karena setelah video ini kita masih akan tetap membahas tes numerik BUMN dan tentunya akan ada cara-cara cepatnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses.